Assalamualaikum YouTube. Kali ini saya akan cerita lebih banyak tentang varian trooper yang pernah masuk di Indonesia. Beberapa pernah saya ulas bareng Om JJ di channelnya JJ Trooper mulai dipasarkan di Indonesia sejak tahun 1984 melalui ATPM-nya Garmak Motor yang megang brandnya Chevrolet. Sedikit informasi bahwa Trooper itu aslinya produk dari Isuzu. Cuman sebagian sahamnya Isuzu dimiliki oleh General Motors selaku pemegang merek Chevrolet. Trooper tahun 84 yang dipasarkan Garmak dan masuk ke Indonesia dalam bentuk CKD atau Completely Knockdown dan dirakit di pabriknya Garmak di Indonesia. Sementara di luar negeri, produksi awal Trooper itu sebenarnya dari tahun 81. Jadi kalau ada Trooper di Indonesia yang edisi tahun 81 sampai dengan 83, berarti itu build up. Salah satu contohnya yang Trooper Long di majalah ini. Trooper Long build up ini bagi saya sih nggak terlalu menarik ya, karena ban serep tuh ada di dalam kabin sehingga mengurangi kapasitas penumpang. Nggak ada center konsolnya, terus kemudian ada beberapa yang lebih lengkap Trooper rakitan yang Indonesia. Pada tahun 84-85, pemasarannya Trooper di Indonesia menggunakan slogan halus bagaikan sedan dan tangguh bagaikan truk. Hal ini karena Trooper menggunakan suspensi independen di depan dan mesinnya diesel. Sesuatu yang berbeda dengan kendaraan 4x4 di masa itu yang kebanyakan menggunakan per daun dan gardan rigid. Dan kelengkapan kenyamanan yang cukup banyak, seperti power steering, radio tape, kursi yang bisa recline, dan lain sebagainya. Dengan kelebihan itu, Trooper diposisikan sebagai suatu kelas tersendiri di kendaraan 4x4. Di tahun 84-85, Trooper ditawarkan dengan dua varian wheelbase, short dan long. Beda panjang secara keseluruhan sekitar 40 sentian, sedangkan beda di wheelbase-nya itu sekitar 30 cm. Yang short, tangki bahan bakar di belakang dan ban serep digantung di pintu. Kalau yang long, tangki bahan bakarnya di samping dan ban serep ada di bawah di kolong. Keduanya tetap memakai mesin diesel C223 2238 cc non-turbo dengan tenaga 61 horsepower dan torsinya 130 Nm. Untuk Trooper 3 pintu tahun 86-87, saya belum menemukan brosurnya. Tapi ini saya ada satu artikel dari majalah M&M tahun 87 yang menggunakan Trooper tahun 86 sebagai sarana test drive-nya. Ada beberapa fitur kenyamanan dan aksesoris yang berubah, walaupun mesin tetap sama ya, dan varian short wheelbase mulai ditinggalkan. Beberapa diantaranya, tangki BBM itu pindah ke belakang, kemudian wiper ada di pintu belakang, transmisi tetap 4 speed, tapi bodinya panjang, sehingga bisa dikonversi jadi 5 speed. Kemudian aksesorisnya bumper dan setir tahun 87 itu seperti 5 pintu. Lanjut ceritanya, kali ini Trooper 5 pintu tapi yang mesinnya masih diesel C223. Tahun 88 muncul Trooper 5 pintu. Kenyamanannya jauh meningkat karena akses untuk penumpang tengah lebih mudah sekarang. Dari luar tampilannya berubah juga dengan adanya grill dan bumper yang baru. Walaupun spion dan velg masih tetap pakai dari varian yang 3 pintu sebelumnya. Kenyamanan suspensi depan independen juga meningkat karena sekarang pakai double A-arm. Dan suspensi belakang pakai gardan sumbu lebar dengan per yang lebih lembut. Dari dalam terasa banget perbedaannya dengan yang 3 pintu. Setirnya sekarang 3-spoke, kemudian transmisi 5 speed, power window, central door lock, dan beberapa aksesoris-aksesoris lainnya. Dan yang lumayan terasa keren adalah jok tengah yang bisa recline flat sampai jadi tempat tidur. Sayangnya mesin tetap C223 diesel non-turbo. Tapi dengan spek kenyamanan yang seperti itu, Trooper disejajarkan dengan kendaraan mewah pada zamannya. Untuk Trooper tahun 90-91, dari penampilan tidak terlalu banyak perbedaannya. Yang terlihat adalah spion yang beda bentuknya dan posisinya, kemudian velg ROH kaleng yang palang 5. Interior pun sama, hanya warna dan sedikit perbedaan di motif joknya. Cuma dari sasis dan beberapa kelengkapan elektrikal, tahun ini sudah siap untuk mesin bensin dan diesel yang 4JB1T, sehingga menjadi lebih berat sekitar 300 kiloan lah. Bobot total yang sekitar 2 ton dan tenaga C223 yang kecil sekali menjadikan Trooper tahun ini menjadi yang paling boyo di angkatannya.
Sebelum kita bahas trooper bensin, di tahun 90-91 ada tuh trooper 4x2. Basisnya adalah Chevrolet Louvre 4x2 diesel C223 yang pakai transmisi 4x2 4 speed. Ada yang pakai body trooper diesel, kita bisa lihat dari spionnya diberi kode MTV2. Ada juga yang pakai bodinya X trooper bensin. Nah, ini pakai kode KBD22. Secara official lebih dikenal sebagai Chevrolet Stallion. Tahun 91, trooper di Indonesia mulai dipasarkan dengan mesin bensin 2300 cc. Ya memang ini mesin lama juga kalau di internasional ya, karena sudah dipasarkan sejak tahun 86. Untuk di Indonesia lumayanlah peningkatan tenaganya dibandingin dengan diesel yang non-turbo sebelumnya. Penggunaan mesin bensin ini menaikkan derajat trooper, sehingga kali ini trooper dikenal sebagai mobil kelas pejabat. Lumayan membuat orang gak sadar kalau di belahan dunia lain trooper sudah berganti model. Dan walaupun mesin bensin yang dipakai bukan mesin yang modern, tapi di atas kertas tenaganya hampir 2 kali lipat dari mesin diesel yang lama. Dari segi kenyamanan juga lebih ditingkatkan lagi. Di generasi bensin ini ada tambahan armrest, pembersih lampu depan, dan beberapa aksesoris lain yang belum ada di generasi diesel sebelumnya. Tahun 94 muncul varian high roof yang menambah kesan lebih mewah. Awalnya high roof ini hanya sebagai opsi, solusi untuk penumpang belakang supaya kepalanya nggak mentok. Tapi pada akhirnya hampir semua trooper 9496 keluarnya yang high roof ini. Perangkat opsionalnya hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, cuman untuk AC kali ini pakai yang build up Jepang. Ini beneran bisa fresh sama circulation, terus bisa ngatur ada arah semburan udara aslinya. Dan ini masih fungsi semua nih. Dari semua kelebihan yang ada itu, gak heran trooper terakhir yang saya miliki dan yang menurut saya paling baik ya trooper high roof ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.